Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Diva Imandini with NPM 234111046 for Class Management 23C. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen resiko. Simak ya videonya. Yang pertama ada setiap aktivitas atau keputusan dalam organisasi memiliki potensi resiko, baik yang berasal dari dalam maupun luar. Manajemen resiko hadir sebagai pendekatan sistematik untuk membantu organisasi mengidentifikasi potensi kerugian dan mengambil tindak preventif dan merespon secara tepat terhadap berbagai kemungkinan yang tidak diharapkan. Tanpa manajemen risiko yang baik, organisasi bisa menghadapi kerugian yang besar atau bahkan kegagalan total. Selanjutnya, manajemen risiko. Apa sih manajemen risiko itu? Jadi, manajemen risiko itu suatu proses mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Proses ini mencakup berbagai strategi yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, meminimalkan dampaknya, atau bahkan membahayakan bagi menjadi peluang. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan utama dari manajemen risiko itu sendiri untuk menciptakan rasa aman dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami risiko lebih awal, organisasi dapat merencanakan langkah-langkah untuk mengurangi ketidakpastian, menjaga keberlangsungan bisnis, dan melindungi aset dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi tujuannya itu manajemen risiko ini melindungi setiap organisasi dalam pengambilan keputusan agar tidak mencapai kegagalan dan mengurangi kerugian dalam suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya ini ada proses manajemen risiko. Jadi, proses manajemen risiko ini ada 5 tahap utamanya. Yang pertama itu ada manajemen perlu diidentifikasi secara menyeluruh. Yang kedua, itu ada dilakukan analisis untuk memahami besarnya potensi kerugian dan kemungkinan kejadiannya. Yang ketiga, itu ada resiko dievaluasi dan diprioritaskan. Dan yang keempat, ada ditentukan cara pengangaannya, apakah akan dihindari, dikurangin, dipindahkan, atau diterima. Nah, yang terakhir, ada proses ini harus terus dipantau dan diperbaharui sesuai perubahan situasi yang ada. Jadi kesimpulannya manajemen risiko bukan standar alat pengendalian, tetapi bagian integral dari perencanaan strategi. Dengan memahami dan mengelola risiko secara proaktif, organisasi mampu bertahan dalam kondisi penuh ketidakpastian dan bahkan mengubah risiko menjadi keunggulan yang kompetitif. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.